syarat akan budaya ini, petualangan tim Masih Dunia Lain berlanjut ke sebuah lokasi angker penuh dengan fenomena mistis. Berada di sebelah barat keraton di daerah Gajahan Solo. Bangunan ini sengaja dikelilingi pagar gaib, seperti umumnya bangunan-bangunan tempat tinggal keluarga keraton. Dan konon, semenjak bangunan ini tak lagi digunakan oleh keluarga keraton, sebuah kekuatan tak kasat mata kerap menunjukkan eksistensinya, membuat area ini tetap menampakkan aura mistis yang teramat kuat saat tak lagi digunakan. Seolah memancarkan energi gaib yang tak hanya mendiami, tapi juga kerap berinteraksi pada setiap pendatang. Cerita tentang eksistensi dari makhluk gaib berwujud anak-anak di sekitar area rumah yang kerap terlihat, dan akhirnya berkembang menjadi mitos di sana. Hal tersebut dilengkapi oleh kesaksian tentang makhluk gaib berwujud laki-laki tinggi besar dengan matanya yang merah menyala, membuat tak seorang pun berani menjejakkan kaki saat malam menjelang. Jika mitos ini sangat kuat berkembang pada masyarakat sekitar, bagaimanakah pendapat seorang pendatang? Akankah pengalaman beruji nyali mengubah pandangan skeptisnya? Keangkeran aura yang terasa membuat kita seakan berada di dunia yang berbeda. Di lokasi ini, kita akan kembali membuktikan fenomena gaib yang ada. Bersama saya, Rudi Kawilarang, di Masih Dunia Lain. Malam, Pak Waribi, Mbak Citra. Malam, Mas. Satu lagi lokasi di daerah kota Solo ini, Pak Waribi. Di daerah Gajahan. Ini merupakan salah satu tempat yang juga disakralkan oleh warga sekitar. Iya, sampai sekarang tempat ini sudah lama tidak dihuni juga, makanya tingkat kesakralan, istilah Jawanya angker ini sangat tinggi sekali. Kita akan coba masuki. Kita telusuri. Dinamakan dengan Gajahan sendiri, Pak Waribi. Iya. Ini sejarahnya sendiri memang dulu tempat parkirnya gajah-gajah. Dulu waktu membangun wilayah kerajaan Solo, Keraton Solo, di sini gajah itu kan untuk narik beberapa benda bahan bangunan ya. Nah, posisi gajah setelah barang-barang itu diturunkan, nah itu diparkir di wilayah ini. Mbak Cita sendiri tadi saya melihat sempat menghela nafas ya. Ini kenapa? Ada penampakan di situ. Di sini. Tapi yang energinya sangat besar itu malah ini di dalam. Di dalam. Di luar aja udah terasa tarikannya. Iya. Ini sekali ya, Pak ya? Tiba-tiba Iya. angin muncul anginnya ya. kencang tapi dari atas pohon. Kita coba masukin Pak Waribi. Coba kita masuk dalam. Kita semua bisa merasakan udara berubah total, sekarang lebih mistis. Beda ya hembusan anginnya, Pak? Ya beda. Nah, di sini yang lebih lagi lebih besar lagi energi. Nah kalau di situ pada apa itu batu seperti yoni. Yoni ya? Ya itu di dalamnya banyak makhluk-makhluk seperti anak kecil. Benda ini sebenarnya makhluknya banyak sekali di dalamnya. Tapi ini yang sangat mengundang sekali ini pohon kandil. Ada suara. Saya mendengar suara melempar batu. Seperti apa? Kerincing tadi. Itu tadi memang ada yang mau mendekati kita, tapi tujuannya mau jahat. Makanya saya supaya ada jarak terhadap kita.
Oh ya? Ya, Ngos-ngosan. dari sini ya tadi. Kalau di areal tengah sini Pak Waribi, apa yang dirasakan dari satu areal tanah kosong ini? Di sini nanti bertemunya antara titik Itu siapa yang jalan? nah, itu hanya fenomena aja. Biasa Dari pohon itu. orang masuk di sini pasti banyak suara-suara seperti interaksi sesama kita. Mbak Citra selama melakukan penelusuran ini, apa yang Mbak Citra rasakan dan dapatkan selama berada di lokasi? Ini terus terang pengalaman saya pertama kali memasuki sebuah lokasi yang tarikan energinya sangat besar, Mas. Dan itu perpaduan antara tanahnya sendiri dan metafisik. Barusan saya ngeliat api Pak Waribi di atas. Ya kalau di sini itu memang banyak sekali. Apalagi di rumah-rumah kosong seperti ini. Ini kalau Jawa itu bisa disebut dengan genderuwo atau banaspati. Banaspati. Ya, makanya kalau ada sinyal itu pasti menyerupai api. Ini sekarang ini banyak ngumpul ini. Iya. Saya merinding Pak Waribi. Lebih baik kita pindah aja. Ya, baik. Pak Waribi, titik uji nyalinya sendiri kita akan tentukan mungkin di sebelah mana dari areal ini? Kita lebih baik nanti di sini aja. Di dalam sini, sini, di teras ini. Oh, ya. di teras? Ya istilahnya kalau Jawa tirisan ya. Tidak harus di tengah Pak Waribi. Ya di sini memang istilahnya nggak apa-apa, hanya di colek. Oke. Ya dari dalam dia keluar sambil colek. Ya, kita sudah tentukan titiknya. Lebih baik kita kembali ke ini, Pak Waribi. Ya, udah sesek banget. Ini udah fix. Terima kasih Pak Waribi, Mbak Citra, Sama-sama, Mas. atas penelusurannya. Mari kita kembali. Pemirsa, saat ini kita sudah mendatangkan seorang pria yang berani menjalani uji nyali di tempat ini. Meteo, Anda akan menjalani uji nyali di tempat ini. Apa keinginan Anda sehingga ingin mengikuti uji nyali ini? Aku sebenarnya penasaran sekali tentang semua cerita tentang ontu-ontu. Semua teman-teman di Indonesia banyak yang cerita-cerita tentang kejadian mereka Tentang hal-hal yang di luar logika. di luar logika gitu. Anda sendiri memang belum pernah mengalami hal tersebut? Aku belum pernah, tapi aku rasa kadang-kadang aku nggak sendiri, tapi aku nggak. Kalau Anda sudah siap, saya akan langsung mengantar Anda ke lokasi uji nyali sekarang. Siap. Mari. Saya akan menyampaikan peraturannya kepada Anda. Uji nyali ini akan dilaksanakan selama 2 malam di tempat ini. Anda ditugaskan untuk merasakan aktivitas gaib ataupun metafisika yang ada di lokasi ini. Sambil menunggu, Anda bebas melakukan apa saja. Kami menyiapkan perbekalan untuk Anda dan juga 1 batang lilin. Karena itu akan menjadi satu-satunya sumber cahaya selama Anda berada di tempat ini. Kamera kami akan mengawasi Anda dari berbagai sudut. Dan apabila Anda merasa tidak kuat berada di tempat ini, silahkan melambaikan tangan ke kamera. Maka kami akan segera menjemput Anda. Satu hal lagi, kami menambahkan 1 helm berkamera, sehingga kami dapat melihat apa yang Anda lihat. Suara gong sudah terdengar, tanda uji nyali sudah dimulai. Saya ucapkan silahkan beruji nyali. Terima kasih. Suara seperti orang jalan, tahu?
Jalan di atas apa ini? Saya lihat di sana. Kayak botol atau apa? Ada yang jatuh dari pohon kelihatannya. Jatuh di atap. Sepi. Atap lagi jatuh. Seperti orang lari. Pak Waribi, energi yang ada di lokasi sampai saat ini belum begitu berinteraksi ya terhadap peserta. Ya, belum begitu kelihatan sekali perbedaannya. Karena apa, dari peserta uji nyali, Meteo ini mengeluarkan aura dominan kehijauan. Jadi dia itu sangat bisa mengendalikan diri, dan pikiran dia itu dingin, teduh. Berarti pola pikir dari peserta sendiri ya Mbak Citra, itu mempengaruhi ya dari energi yang ada di lokasi? Ya, Meteo sendiri juga terlepas dari lokasi uji nyali sendiri, dia sehari-harinya ini memang orang yang sangat supel dan membumi, Mas, rendah hati. Jadi dimanapun peserta ini berada, dia akan selalu memberikan energi yang bikin segala sesuatu menjadi meredam, jadi Damai. dingin, damai. Itu dia. Sepertinya orang jalan apa? Tahu ini kotak yang putih-putih di sana terus. Salah satu kamera bisa ngezoom sendiri, itu sebenarnya sudah berinteraksi. Energi apa yang menyebabkan hal tersebut? Ya, di situ karena mau menginteraksi Meteo itu lebih dekat, itu masih ada jarak karena aura dari aura hijau itu, makanya dia terus
dari interaksi makhluk yang ada di situ yang paling dekat kamera. Makanya kamera itu ada tanda-tanda bisa bergerak, ngezoom sendiri, blur. Tahu dari jauh dari sini nggak tahu. Aduh gila ini. Ini jatuh. Gila sekali. Ini masih tahan. Ini jatuh. Aduh. Ini mulai kaget sedikit. Jangan ganggu aku ya, tolong. Woi. Pada saat kita penelusuran, Pak Waribi, Mas Rudi, pada saat kita berdiri di teras depan ini kan, saya sempat kata Pak Waribi ada yang lewat, dan saya memang mencolek. ada yang mencolek saya. Nggak apa-apa, hanya di colek. Dan kebetulan di tempat saya berdiri itu ternyata ada kejadian di mana kere ya, itu Tirai seperti itu ditarik jatuh. Sosok apa sih yang sebetulnya berada paling dekat dengan peserta? Yang paling dekat itu memang sosoknya seperti sosok laki-laki yang tinggi besar. Terus yang di sebelahnya itu ada sosok anak kecil banyak sekali. Itu yang ada di posisi kanan dari uji nyali. Mungkin yang mencoba bermain dengan tirai bambunya sendiri. Mungkin yang anak kecil-kecil. Anak kecil. Iya. Sepertinya jam pagi. Ya teman saya. Terus yang jatuh terus dari pohon di depan, nggak tahu apa itu pohon ini. Waktu yang ditentukan di malam pertama ini sudah selesai. Terima kasih Pak Waribi, Mbak Citra, saya akan menjemput peserta. Ya. Ya, Anda sudah melewati waktu yang ditentukan di malam uji nyali pertama ini. Di malam pertama ini. Apa saja yang sudah Anda rasakan selama berada di sini? Ya itu ada yang sering jatuh-jatuh, nggak tahu kalau itu buah-buah atau apa. Jatuh di bawah, jadi di atap. Di sini. Tapi ada beberapa yang membuat Anda terkejut di sini. Terkejut yang pertama shock ini aja. Yang benar-benar shock ini. Nanti kita akan membahasnya kembali ya. Apa yang sudah Anda alami di sini di ruang kontrol. Sebelum uji nyali malam kedua dimulai. Mari silakan. Matthew, bisa Anda jelaskan, kan semalam kita membahas apa yang sudah Anda alami, ingin dibahas kembali di sini. Jam-jam awal aku hanya dengar suara-suara banyak kan binatang, memang outdoor. Jadi aku nggak rasa dan tunggu sendiri. Akhirnya yang pertama yang benar bikin aku kaget, itu yang di sebelah kanan itu. Tirai. Ya, tirai. Baik, kita akan coba melihat ya yang terekam di monitor. Ini kamera seperti ada yang Zoom in. Oh ya, ada yang memainkan. itu.
Iya, Anda tidak melihat apa-apa pada saat itu? Aku nggak ngeliat apa-apa. Sebenarnya aku kan saat itu lihat, tapi nggak lihat apapun. Dan tidak merasakan apa-apa? Aku nggak merasa. Saat itu nggak tahu, mungkin jam nggak merasa juga waktunya kan. Pak Waribi bisa mungkin menjelaskan kepada Matthew fenomena apa yang membuat kamera bisa bermain di sana? Sebenarnya di situ memberikan sinyal dari energi atau makhluk yang ada di situ itu menginteraksi. Karena dari Matthew sendiri auranya itu hijau ya, jadi susah didekati oleh kekuatan energi yang negatif. Nah, makanya dia terus mainkan dari peralatan kamera kita. Matthew sendiri masih berpikir secara logika ya? Ya, aku kan sudah lihat, sudah merasa ini banyak hal yang aneh, banyak yang, dan aku memang nggak rasa sendiri saat itu di sana. Tapi tidak juga merasa takut di sana? Aku nggak takut karena aku tahu aku nggak Tidak mengganggu ya tidak mengganggu dan merasa nggak salah sama mereka gitu. Anda mengatakan sempat terkaget tadi ya. Di sini juga kita melihat satu fenomena di mana tirai bambunya jatuh. Aduh gila ini. Apa yang ada dalam pikiran Anda? Nah, aku langsung lihat layang di sebelah kiri. Aku pikir apa ya kan jatuh semua atau apa? Aku kaget. Pada saat itu adakah angin yang cukup kencang? Berapa? Nggak juga. Anginnya hanya jatuh sekalian. Aku nggak rasa apa-apa. Ini sebenarnya Mas Rudi, Pak Waribi, ini sebenarnya memang interaksi yang makhluk astral di sekitar ini berusaha untuk komunikasi dengan Matthew. Itu dia. Tapi kan karena satu, Matthew memang tidak memiliki sixth sense untuk bisa melihat visual mereka secara langsung. Mereka melakukan gerakan-gerakan menggerakkan benda apapun itu. Yaitu yang dari wujudnya makhluk anak-anak kecil. Jadi di situ sifatnya itu memberikan satu interaksi supaya sebenarnya supaya bisa mengerti. Tapi di situ karena belum pernah menemui hal-hal seperti itu, dianggapnya biasa, logika gitu. Kita berharap di malam kedua ini memang interaksi bisa lebih banyak ya. Ya, yang penting lebih jelas, nanti bisa lebih banyak berinteraksi. Ya, Matthew, Anda sudah siap? Saat ini saya akan mengantar Anda ke lokasi uji nyali sekarang. Oke, siap. Terima kasih Pak Waribi, Mbak Citra. Ya. Mari. Sama dengan di malam sebelumnya, malam kedua ini pun kembali Anda ditugaskan untuk merasakan aktivitas gaib yang ada di lokasi ini. Gong di malam kedua ini sudah terdengar. Tanda uji nyali telah dimulai. Saya ucapkan sekali lagi silakan beruji nyali. Oke, terima kasih. Aku benar merasa mereka lebih dekat sama aku. Di backbone-ku terus merasa orang ada gitu. Setiap kali aku gerak, bisa di sini, di sana ada orang di belakang aku. Wah, ini ada suara nih. Oi, ganggu. Oi, serem
Selamat malam. Nggak maksud ganggu. Kita mendengar ada suara desahan nafas yang berat sekali. Itu berasal dari sosok yang seperti apa? Ya, itu yang sosok yang tinggi besar. Di situ geraman itu seperti kalau binatang mau menerkam, tapi menerkamnya ini ingin menguasai dari kondisinya si uji nyali. Kalau kalian ingin bicara, ini di atap lagi banyak lah. Banyak jatuh-jatuh di atap. Jadi memang ini doang tanggar. Aku senang kalian berinteraksi. Ini lagi. Dia baru jatuh dari sini. Semua tunggu jatuh-jatuh dekat aku sekarang. Ini ada yang move. Ada yang gerak di sini. Aku lihat. Dan baru jatuh dekat. Wow, ini ada bunyi gila di dalam. Ada orang dalam. Aku dengar kamu, maaf ganggu. Kamu ganggu. Ada sesuatu yang jatuh di dalam. Dan bikin aku kaget juga. Hatiku sudah mulai puf takut lah. Nggak takut tapi aku tahu kalian gak mau sakiti aku percaya itu. Berinteraksi aja. Dari dalam bangunan kita mendengar ada seperti suara benda yang terjatuh. Itu kalau yang bangunan di belakangnya, kalau di depannya itu tadi dari fokus dari batu-batu yang kuno tadi. Tapi kalau yang di dalam rumah itu mungkin saatnya ini dari dalam makhluk itu mau keluar. Kalau kamu mau kasih sesuatu, advice, tahu sesuatu tentang aku, kasih tahu juga. Ini di depan aku ada seperti nggak jelas. Memang nggak masuk logika semua orang. Kalau aku akan cerita ini ke teman-temanku di sana, mereka pikir pasti aku gila. Tapi aku dengar kamu. Wah, ini gerak di sana, di belakang kamera. Aku dengar kamu. Aku pengen dengar kamu lagi. Wah, ini lagi. Seperti screaming.
benar-benar cukup. Apa kita jemput? Oke, iya, Kita kita lihat. lihat. Oke, lihat ini. Dari situ aku merasa benar-benar banyak lah dari tadi lah, banyak sekali lah. Dan Merasakan banyak. ya banyak sekali lah. Dari tadi di sini banyak sekali. Di sebelah mana? Di sebelah sini, di belakang rai itu banyak yang jatuh. Ada juga bunyi dari dalam ini, dari dalam. Ingin mungkin Pak Waribi mau menjelaskan kepada saya. Ya, sebelum kita masuk pada hari kedua sudah saya jelaskan semua ya, bahwa di samping kanan ada beberapa makhluk, terus di depan itu ada yang sosoknya orang tinggi besar. Kalau yang sisi kanan anak-anak kecil yang banyak main-main berinteraksi. Baik, Matthew, kita kembali ke kontrol. Nanti kita bicara di sana. Mari silakan. Itulah. Terima kasih. Iya, Matthew, Anda menyerah di malam kedua ini. Tidak ingin melanjutkan. Bisa mungkin Anda katakan apa yang menyebabkan Anda tidak melanjuti uji nyali ini? Ya, sebenarnya aku di dalam acara ini cari membuktikan apa yang benar-benar kata-kata orang gimana. Karena seperti saya menjelaskan, pikirannya orang barat nggak mungkin. Butuh lihat untuk percaya. Ya. Kalau baru lihat bisa percaya. Anda dapat merasakan ya, Aku dapat merasakan bahwa memang Anda tidak sendirian di tempat itu. Aku memang merasa nggak sendirian, tapi aku merasa mereka nggak mau menyakiti aku. Bukan menyakiti, mereka hanya mau main. Aku nggak merasa takut sakit atau takut diganggu, tapi hanya Ada naluri ya, mungkin insting di mana Anda merasa mereka ada di sekitar Anda, di sekeliling Anda, dan Anda merasa sudah cukup. ya sebenarnya aku merasa banyak di backbone, seperti mereka di sekitar main. Ada punggung terasa berat atau? Ya terasa berat seperti ada orang di atas aku atau apa gitu. Ya, itu mungkin satu pembuktian Pak Waribi, mungkin bisa menjelaskan. Dari awal sebelum masuk ke hari yang kedua sudah saya sampaikan, di depan, pas di depan itu ada sosok makhluk yang besar tinggi, itu yang berinteraksi dengan jarak jauh. Terus yang paling banyak mengganggu itu memang yang makhluk kecil-kecil. Ada yang tak gendong. Sebenarnya tadi banyak yang berkelibat di kiri kanan. Seperti memutari ya. Ya, mengitari. Seperti anak lari-lari, mengitari. Makanya suara-suara juga banyak berinteraksi. Tapi mungkin juga ada pengaruhnya, mungkin Pak Waribi ya, kenapa justru sosok makhluk astral anak-anak kecil ini yang lebih dominan kepada Matthew sendiri. Itu karena juga pengaruh dari aura Matthew. Itu sangat menarik buat anak-anak kecil. Lain hal jika memang aura Matthew itu merah atau kecoklatan, mungkin yang akan interaksi justru sosok-sosok yang negatif. Itu dia. Ekstrim ya. Ya. Ya, setelah Anda berada 2 malam di lokasi uji nyali, apa pendapat Anda mengenai hal-hal metafisika ini? Ya, ini sekarang benar-benar membuktikan aku kalau ada dunia lain, ada hidup yang beda, nggak bisa dipersepsi atau nggak bisa dilihat. Sesuatu yang dipercaya ya? Ya, sulit dipercaya, tapi memang semua sign yang saya terima tadi ini yang malam kedua itu besar ya. Aku benar-benar merasa keras itu semua. Ya, Matthew, terima kasih Anda telah bersedia mengikuti uji nyali di Masih Dunia Lain. Walaupun Anda tidak berhasil melakukannya selama 2 malam penuh, namun kami berharap keberanian nyali Anda akan menjadi motivasi untuk Anda di kemudian hari. Kami semua mengucapkan terima kasih kepada Anda.